Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali rasanya tentunya di siang hari ini dapat kembali lagi menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Dan juga pemirsa, di hari ini saya Rehan Mezia bersama dengan rekan saya Anatia Alita yang akan membawakan apa kabar Indonesia siang. Betul sekali, kami akan hadirkan sejumlah berita informasi terkini yang penting untuk Anda simak pemirsa. Langsung saja ya Rehana dan juga pemirsa, kami hadirkan informasi pertama. Ini ada satu unit mobil berwarna kuning yang terjun bebas ke atap rumah warga. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Beginilah kondisi mobil yang masuk ke atap rumah warga, Jalan Tarunasari, Kelurahan Gunung Sari, Ilir, Balikpapan. Warga mengatakan mobil yang berisi 3 orang wanita itu hendak keluar dari area parkir gereja. Namun tiba-tiba hilang kendali dan langsung menabrak pagar dan masuk ke atas atap rumah warga yang berlokasi tepat di bawah gereja. Sementara pemilik rumah mengaku terkejut saat mendengar ada benturan keras. Dirinya langsung melihat kondisi seluruh penumpang. Sesaat setelah kejadian, penumpang langsung dievakuasi oleh warga ke rumah sakit terdekat. Jumpa yang kamu mesti duduk. Kita lihat informasi lainnya pemirsa dari Tangerang, Banten mengenai seorang pria yang digeruduk warga. Berikut informasinya. Didampingi anggota polisi, warga mendatangi rumah pelaku. Saat dibawa ke mobil, salah satu keluarga korban nyaris memukul pelaku. Peristiwa pencabulan tersebut terungkap setelah kakak korban menemukan curahan hati korban di sebuah catatan yang ada di handphone. Setelah didesak, korban pun menceritakan pencabulan tersebut terjadi sebanyak 2 kali, yaitu di bulan Maret dan April 2025. Keluarga berharap dengan pelaku agar dihukum seberat-beratnya. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Warga ini menggerebek mantan Sekretaris Dewan DPRD Oku Selatan, Sumatera Selatan saat bersama dengan teman wanitanya dalam kamar kos. Usai mendobrak pintu sebuah kos yang berada di Jalan Gotong Royong, Demang Lebar, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, warga mendapati seorang pria berinisial JA yang merupakan mantan Sekretaris Dewan DPRD Oku Selatan bersama teman wanitanya. Selain warga, seorang perempuan yang mengaku sebagai istri sah turut dalam penggerbekan ini. Saat penggerbekan, sempat terjadi kesalahpahaman antara warga sekitar dengan seorang anggota polisi yang berpakaian preman. Warga mengira ia adalah pelaku. Kedua pasangan ini kemudian dibawa untuk dimintai keterangan. Kita lihat informasi lainnya pemirsa di siang hari ini dari Kepulauan Riau. Kapal tanker bernama Federal 2 terbakar saat melakukan perbaikan di galangan kapal PT ASL Shipyard Batam, Kepulauan Riau, dan insiden ini menewaskan 4 orang pekerja. Saat itu, korban yang berjumlah 9 orang diketahui tengah melakukan perbaikan pada tangki penyimpanan minyak di dalam kapal. Dalam insiden ini, sebanyak 9 orang langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mutiara Aini. Dari 9 orang yang dirawat, 4 orang dinyatakan tewas. 4 orang kritis dan 1 orang luka ringan. Keempat korban tewas akibat keracunan asap saat tangki terbakar dan akibat ledakan. 4 korban tewas kemudian diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kepulauan Riau. Mengkonfirmasi adanya kejadian kebakaran yang terjadi di PT Galangan ASL yang berlokasi di Tanjung Uncang. Kebakaran tersebut
terjadi berkisar pukul 14:15, yang dimana kejadian tersebut berlokasi di atas kapalnya yang ada di dalam tangki. Jadi kapal tersebut merupakan kapal berjenis kapal tanker. Jadi sedang ada perbaikan di dalam tangkinya dan disitulah muncul kebakarannya. Berapa korban, Pak? Untuk korban yang sudah divalidasi ada 9 korban. Ada 9 korban yang dimana 4 diantaranya meninggal dunia. 4 lainnya mengalami luka bakar di tubuhnya dan 1 mengalami luka ringan. Informasi lain untuk Anda pemirsa, tim SAR memastikan pendaki asal Brasil yang jatuh ke jurang sedalam lebih dari 500 meter di Gunung Rinjani meninggal dunia. Namun evakuasi jasad korban belum berhasil dilakukan karena kendala cuaca yang buruk. Tim gabungan SAR Mataram dan Brimopolda NTB mencapai lokasi korban di dalam jurang sejak Selasa petang lalu. Jasad korban tewas telah dibungkus dan siap untuk dievakuasi. Namun evakuasi tidak bisa dilakukan kemarin karena kondisi cuaca buruk dan jarak pandang yang rendah menjelang gelap. Evakuasi lanjutan Rabu ini untuk kemudian jenazah diterbangkan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Turun daripada kabut itu tidak menentu. Ada yang pagi, ada yang jam 11.30 kita, sehingga menyulitkan kita tim melakukan pencarian. Namun kita tetap berupaya semaksimal mungkin dan mohon doanya seluruh masyarakat untuk kegiatan kita itu dapat berhasil dan berjalan dengan lancar. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga memilih jalan yang tidak terduga. Ya, bukannya ke kantor polisi, melainkan ke petugas pemadam kebakaran di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini menjadi tujuannya mengadukan kekerasan yang ia alami dari suaminya. Siang itu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bekasi mendatangi rumah D di wilayah Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kedatangan mereka atas laporan D yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya. Saya kan bikin aduan polisi, tidak ada tanggapan. Jadi saya ngadu ke damkar karena kepala saya sakit, terus saya juga udah depresi kan, pengen bunuh diri. Laporannya atas dasar apa, Bu? Pertama ke polisi, Bu? Korban KDRT. Oh, dari siapa, Bu? Suami? Dari atau? suami. Oh, itu laporannya kapan pertama kali? Hari Jumat. Jumat. Itu lapor ke Polres. Iya. Tapi sampai saat ini belum ada. Belum. Ada tindak lanjut. Belum. Waktu datang itu ngasih berkas apa aja, Bu? Waktu ke polisi? Nggak ada, cuman saya pengaduan, setelah itu diarahkan ke PPA ke lantai 5, setelah itu turun lagi di BAP, lalu setelah BAP langsung ke RSUD untuk visum. Setelah itu selesai. Udah nggak ada respon Nggak ada. lagi. Itu infonya apa? Nanti dikabarin lagi? Nanti atau gimana? dikabarin lagi. Oh. Terakhir saya hubungin semalam, nanti dikabarin lagi, nanti di WA. Oh. Terus akhirnya hampir frustasi langsung laporan damkar, Bu? Iya, sekarang kalau nggak ke damkar mau ngadu siapa? Ngadu polisi nggak ada tanggapan. Akibat ulah suaminya, korban mengalami luka lebam di paha kiri, kuping kiri keluar cairan, kepala terasa pusing dan memar. Pada saat ini sekarang kita sudah mediasi dengan pihak kepolisian, maksudnya melapor ke kepolisian dan ke pihak rumah sakit untuk melakukan visum lebih detail. Berarti selanjutnya ini dibawa tinggalkan apa? Dibawa ke rumah sakit atau gimana? Ya, kita lagi nunggu unit dari PSC untuk membawa ke rumah sakit karena yang kita takutkan ada pendarahan otak karena sudah dari hari Jumat musimnya. Setelah petugas damkar berkoordinasi dengan pihak kepolisian, korban dibawa ke rumah sakit untuk visum dan pemeriksaan kondisi korban di rumah sakit. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan.
Merasa menjadi korban ketidakadilan, artis kontroversial Nikita Mirzani menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nikita mengaku tidak bersalah dalam kasus melawan Reza Gladys. Nikita Mirzani nampak emosional saat membacakan secarik tulisan yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Nikita menyebut kondisi hukum di Indonesia menurutnya kerap terpengaruh oleh kekuasaan. Dirinya merasa menjadi korban ketidakadilan hukum. Nikita mengaku telah melakukan banyak hal untuk kepentingan masyarakat, namun justru berujung pada penahanan terhadap dirinya. Nikita juga menyebut bahwa penyidik dan jaksa tak menggali keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys Ratu Flexing. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Diketahui, Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra dilaporkan dokter sekaligus pengusaha produk perawatan kulit atau skincare Reza Gladys ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman dan pemerasan senilai 4 miliar rupiah. Nikita menjalani sidang perdananya Selasa 24 Juni kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, mengaku telah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi yang akan membebaskan kliennya. Dari Jakarta, Bima Sakti, Haikal Vandeha, TV One mengabarkan. Pemirsa, setelah geger, vokalis sekaligus anggota DPR RI Pasha Ungu menerima pertanggungjawaban dari pria yang diduga memukul putranya Keisha Alvaro. Kini pria yang bertanggung jawab, yaitu adalah aktor Dimas Anggara, meminta maaf di media sosial. Unggahan Pasha di Instagramnya viral dan menjadi perhatian publik. Dalam unggahannya, Pasha menyebut aktor Dimas Anggara yang juga suami dari Nadine Chandrawinata memukul anaknya saat sedang syuting di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Pasha mendapat laporan kejadian tersebut dari Oki Agustina, mantan istri yang juga ibu dari Keisha Alvaro. Politisi yang juga musisi ini menuntut klarifikasi dari Dimas Anggara. Usai viral di media sosial, Dimas Anggara akhirnya buka suara. Ia meminta maaf atas insiden yang terjadi antara dirinya dan Keisha Alvaro. Meski telah saling memaafkan, namun belum diketahui apa penyebab terjadinya insiden pemukulan di lokasi syuting tersebut. Halo semuanya, hari ini tanggal 24 Juni 2025 saya sudah bertemu dengan Keisha Alvaro di Scriptplay. Saya telah mengamati dan mohon maaf kepada Keisha dan juga keluarganya atas tindakan yang terjadi pada kami berdua. Dan alhamdulillah Keisha dan keluarga sudah menerima permohonan maaf dari saya. Dan ya semoga tidak terjadi lagi ke depannya dan banyak kerjaan yang sedih. Bang, sebelum juga Mas juga udah serahin uang maaf lagi juga maafin. Semoga kita dapat dari sini lebih baik lagi, lebih semangat lagi, dan ya kita menjadi adik yang baik. Terima kasih. Nah, gitu dong Bang Dimas, Dik Keisha. Kan enak kalau sudah berdamai. Jangan berantem lagi ya. Damai itu indah kan?
Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi mengenai seorang wanita lansia yang mencoba memperdaya seorang pemilik toko kelontong. Sesaat lagi, di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang wanita lansia ini mencoba untuk memperdaya seorang pemilik toko kelontong. Namun, si pemilik toko kelontong telah merekam seluruh tingkah si nenek melalui kamera tersembunyi hingga tahu trik yang digunakan si nenek untuk memperdayanya. Seorang pemilik toko kelontong memasang kamera tersembunyi untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan yang sering mengincar toko-toko atau warung-warung. Kali ini, si pemilik toko berhasil merekam momen seorang nenek yang belanja sejumlah kebutuhan di tokonya. Setelah selesai, tibalah saat membayar. Si nenek lalu memberikan uang Rp50.000 untuk belanjaan seharga Rp14.500. Pemilik toko kelontong lalu memberikan kembalian Rp35.500 dalam pecahan Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, dan Rp500. Saat itulah penipuan terjadi. Si nenek menyelipkan uang Rp20.000 ke dalam bajunya. Di saat bersamaan, ia menambah belanjaan berupa korek api kayu sambil meletakkan uang Rp15.000 di atas etalase kaca. Korek api tersebut dihargai Rp5.000 dan begitu memasukkan korek api ke kantong plastik belanjaan si nenek, pemilik toko mengambil uang Rp5.000 yang digeletakkan si nenek. Si nenek lalu memasang wajah bingung, mempertanyakan uang kembalian yang kurang Rp20.000. Si pemilik toko dengan tegas mengatakan bahwa ia sudah mengembalikan uang kembalian tersebut. Saat si nenek menyanggah, si pemilik toko kembali menegaskan bahwa uang Rp20.000 tersebut sudah dimasukkan si nenek ke tas. Si nenek lalu bergaya membongkar seluruh isi tasnya dan membongkar dompet-dompet di dalamnya. Sepertinya si pemilik toko kurang teliti melihat kemana si nenek tepatnya memasukkan uang Rp20.000 yang dipermasalahkan. Ya jelas nggak ketemu lah nek, kalau nenek bongkarin tas, kan dimasukkan ke bajunya nenek. Kalau kayak gini jadi dilema juga, mau nggak tega tapi itu uang modal usaha. Mau tega tapi kok orangnya sudah lansia. Pemirsa, upaya pencurian sepeda motor digagalkan setelah seorang bocah berteriak memanggil pertolongan kepada warga. Namun pemirsa, ada yang bikin fokus dalam salah satu video tersebut. Oke, terus terang bingung nih lihat video ini. Mau fokus kemana? Ayo penonton. Jadi ini ceritanya ada upaya pencurian sepeda motor di lingkungan warga. Sejumlah anak yang sedang bermain hujan memergoki ulah si pencuri. Salah satu dari mereka melapor ke warga yang diduga merupakan ketua lingkungan, sementara yang lain mencoba mengejar si pencuri. Di saat inilah teriakan mama ini memecah suara hujan yang turun deras. Bak alarm. Suara emak-emak tersebut menyadarkan semua warga yang langsung mengejar si maling. Kabarnya si pencuri sepeda motor kabur dan tak bisa membawa sepeda motor incarannya gara-gara keburu ketahuan warga. Pemirsa, sebuah insiden menegangkan terjadi
saat seorang anak bermain layangan tiba-tiba terbang ke udara karena masih memegang benang layangan berukuran besar. Layangan yang sempat terbang tinggi itu membuat sang anak bergelantungan di udara. Disaksikan langsung oleh teman-temannya yang panik. Beruntung arah terbang layangan itu sempat merendah, sehingga anak tersebut bisa segera kembali ke daratan dengan selamat dan dibantu oleh teman-temannya. Halo guys, lihat guys, itu ada orang gantungan guys. Lihat guys, nyal-nyal halo. Pemirsa, aksi emak-emak yang berjoget di atas panggung saat acara perpisahan atau pentas seni siswa TK di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjadi sorotan publik dan menuai berbagai reaksi negatif dari warganet maupun warga sekitar. Inilah pemirsa video viral dalam rangkaian acara tasyakuran dan pentas seni yang digelar oleh TK dan kelompok belajar di Desa Jeladri, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam video berdurasi 57 detik yang diunggah di media sosial, tampak beberapa ibu-ibu mengenakan kerudung naik ke atas panggung dan berjoget diiringi musik. Di sekitar panggung terlihat anak-anak TK turut menyaksikan aksi tersebut. Video ini dengan cepat menyebar dan telah ditonton lebih dari ratusan ribu kali. Sebagian besar komentar menyayangkan aksi tersebut yang dinilai kurang pantas dilakukan dalam kegiatan perpisahan sekolah yang semestinya berisi kegiatan edukatif dan inspiratif. Mereka berharap kejadian serupa tidak terulang agar lingkungan pendidikan tetap menjadi ruang pembelajaran yang positif bagi anak-anak. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Ini sebuah truk menggantung di atas jembatan layang yang runtuh akibat longsor di Guizhou, China. Momen dramatis ini viral di media sosial. Seorang supir truk kargo terjebak di dalam truk yang menggantung di tepi jembatan yang runtuh di provinsi Guizhou, China. Dalam video terdengar percakapan antara seseorang dan supir truk bahwa tidak ada sinyal di lokasi dan mereka menunggu kedatangan tim evakuasi. Departemen Transportasi Provinsi Guizhou melaporkan melalui platform WeChat bahwa jembatan layang yang membentang di sungai Houzi itu runtuh akibat tanah longsor setelah terjadi hujan lebat. Pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda dengan serangkaian informasi lainnya. Salah satunya adalah mengenai tim SAR memastikan pendaki asal Brasil yang jatuh ke jurang sedalam lebih dari 500 meter di Gunung Rinjani meninggal dunia. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, penyedia live konten pornografi online yang melibatkan remaja wanita di bawah umur ditangkap polisi. Pelaku menjalankan aksinya sebagai host dengan omset puluhan juta rupiah per bulan dari hasil gift penonton konten tersebut. Akun TikTok Presiden Mangkok yang menjadi otak pelaku penyedia tayangan berbau pornografi secara live di aplikasi media sosial. Tampak pelaku tengah asik ngobrol dengan rekan online-nya. Tak butuh waktu lama, petugas pun mengamankan pelaku dari persembunyiannya di Kota Pekanbaru, Riau. Sejak April 2025, pelaku menjadi dalang penyedia konten pornografi secara live. Omset pelaku berkisar puluhan juta rupiah setiap bulannya. Polisi sita sejumlah barang bukti perangkat elektronik dan akun digital yang digunakan untuk mengatur dan menyiarkan konten pornografi tersebut.
Dan pemirsa, tentunya untuk mendalami mengenai kasus tersebut, di studio kami sudah hadir pengamat sosial Pak Tuhu Nugraha. Pak Tuhu, selamat siang Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, Pak Tuhu ini kan lagi viral ya akhir-akhir ini. Kemudian juga nanti kita akan hadirkan juga ya dari Medan, tapi kita juga lihat dulu nih informasi yang tadi ya, viral akhir-akhir ini Pak Tuhu. Bagaimana melihat ya Pak? Ini sebenarnya menyedihkan ya gitu ya, dan saya mengapresiasi Polri sudah menangkap pelakunya. Cuman kita harus melihatin di hulunya, permasalahannya adalah sebenarnya kan satu literasi digital, dampaknya seperti apa gitu ya. Orang melihat mencari uang dengan jangka pendek gitu ya. Dan sedihnya kan banyak yang di bawah umur mereka ini gitu. Hidupnya masih panjang gitu ya. Kedua adalah bagaimana dengan pemilik algoritma, misalnya TikTok, misalnya ada Instagram dan lain-lain. Apa yang mereka lakukan terus-menerus, karena pasti juga kejar-kejaran dengan para pelaku kriminal tentunya ya. Jadi bagaimana mengelola ini, harusnya itu yang dipikirkan sih sekarang juga. Berarti dari sisi pengelolaan yang harus dipikirkan. Betul, harus dari pengelolaan, terus kemudian mungkin dari Komdigi literasi ke masyarakatnya seperti apa, sehingga masyarakat tuh tahu gitu ya. Apalagi sekarang ini sebenarnya kita masa transisi. Ekonomi lagi susah, terus kemudian ada transisi pakai AI, banyak pekerjaan yang hilang, banyak orang ketakutan. Jadi yang paling gampang ya sesuatu yang instinktif ya. Pornografi itu kan sangat instinktif. Jadi gampang sekali untuk dilakukan, dia mendapatkan hasil yang banyak, viral, orang juga nonton, ya dia dengan rela, lebih rela untuk membayar itu gitu ya, nggak perlu pakai budget marketing apapun. Oke, kami juga akan langsung tersambung dengan Kombes Pol Ferry Walintukan, Kabid Humas Polda Sumatera Utara untuk membahas mengenai hal ini. Selamat siang. Selamat siang Mbak Ana, Mbak Reina. Oke, Pak Ferry, kami ingin tahu modus pelaku beraksi menyediakan konten porno ini seperti apa Pak? Ya, modusnya itu Mbak, yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan rekan-rekan itu pertama-tama itu mengajak orang di TikTok itu mengajukan penawaran. Kemudian karena di TikTok mereka tidak bisa, akhirnya mereka membawakan ke TV. Jadi mereka memberikan link untuk mereka masuk ke aplikasi TV dengan memberikan biaya Mbak, seperti itu. Oke, Pak, tapi kami juga ingin tahu sebetulnya berapa penghasilan yang dilakukan oleh pelaku ini Pak, dan pembagiannya seperti apa dengan korban? Ya, yang bersangkutan menyampaikan bahwa saat ini mereka sudah bisa mendapatkan anggaran itu sekitar 70 jutaan selama mereka beroperasi, dengan mereka memberikan ke masing-masing daripada talentsnya itu 350 atau 750 sekali tayang. Seperti itu. Pak Ferry, kami ingin tahu apakah patroli siber ini kerap kali dilakukan di berbagai platform media sosial. Penanganannya seperti apa Pak untuk patroli siber khususnya? Ya, untuk Direktorat Cyber Polda Sumatera Utara, kami punya unit untuk melakukan patroli cyber. Dan seperti yang Mbaknya sampaikan bahwa semua platform pun kita melakukan pengecekan. Apakah ada hal-hal yang melanggar aturan, seperti contoh yang saat ini kita bahas, masalah porno aksi, penayangan video seksual, itu kami dapatkan kurang lebih pada hari Senin tanggal 14 April 2025 di akun TikTok untuk yang mengajak untuk menonton daripada adegan-adegan seksual. Dan kemudian kami melakukan pengecekan, sehingga akhirnya kami bisa sampai ke kos-kosan VIP Leon, sehingga akhirnya kami bisa mengungkap daripada aksi dalam meliput yang dan mempertontonkan adegan seksual, seperti itu Mbak. Oke, artinya itu karena adanya patroli ya ini terungkap. Pak Ferry, kami juga sudah ada Pak Tuhu di studio, pengamat media sosial. Pak Tuhu, menanggapi patroli siber, apakah ini sudah cukupkah? Ataupun ini hanya menanggulangi bukan akar, tapi hanya gejalanya saja? Iya betul, sebenarnya itu kan di ujungnya ya, di ujungnya ketika akibatnya adalah di situ. Sebenarnya di hulunya problem utamanya sebenarnya adalah literasi yang masih rendah,
apalagi tadi dia cuma dapat 350.000 gitu ya satu kali, itu kan sedih sekali gitu ya. Tapi mereka tidak pernah membayangkan dampaknya buat dia seperti apa. Berarti kan ada literasi yang belum sampai ke masyarakat. Kedua dari segi platform sendiri gitu, bagaimana mereka bertanggung jawab gitu ya. Mungkin kalau dari kepolisian memang tugasnya ketika terjadi kriminal, tapi berarti kan ini kan ada kementerian atau lembaga lain yang harusnya memikirkan itu. Terus kemudian saya juga membayangkan sekarang ini kan ada era AI ya. Jadi patroli itu sebenarnya mungkin bisa dilakukan juga dengan AI, karena AI bisa 24 jam dan dia bisa lebih detail kalau menurut saya gitu ya, yang bisa kita kembangkan. Karena menurut saya ini jadi isu yang menurut saya akan besar sekali gitu ya, apalagi melibatkan yang di bawah umur gitu. Dan saya yakin mereka juga motif terus kemudian caranya tuh makin beragam gitu ya, ketika dijegal pakai cara ini dia menggunakan cara lain gitu. Jadi kalau AI kan juga dia bisa mengamati polanya seperti apa. Pak Tuhu, tapi kan tadi gue sempat disebutkan ya, kalau dalam sebulan ini cukup banyak, di pengeluaran cukup fantastis juga. Let's say ini 70 juta rupiah begitu ya, tapi artinya ini ada transaksi yang dilakukan, mungkin saja diberikan gift, mungkin dari sosial media tersebut atau seperti apa. Ini bagaimana bisa terjadi ini Pak? Ya, misalnya jadi seperti itu ya karena tadi ya, bagi audiens ini kan seperti sesuatu yang menyenangkan ya, dopamin yang muncul di orang gitu. Dan kalau kita bicara soal insting manusia ya, hal seksualitas itu kan dan kekerasan adalah hal-hal yang paling gampang. Dan bagi si penjual juga lebih mudah untuk melakukan itu. Dan balik lagi tadi, ketika situasi juga tidak mendukung, dalam artian orang lagi stres gitu ya, ekonomi lagi sulit, terus kemudian terjadi perang di mana-mana. Jadi hal yang kayak begini dianggapnya mereka udah deh jangka pendek aja saya bisa dapat sekian gitu. Mengatakan uang sekian tuh bagi dia cukup besar, karena dia nggak mikir lagi jangka panjang seperti apa. Jadi kita literasi itu juga harus dikuatkan. Mungkin dari berbagai macam ya, mulai dari digital platformnya sendiri, terus kemudian tadi, nah sebenarnya kan platform ini bisa memihak dalam artian konten-konten yang positif itu harusnya bisa dibuat lebih banyak gitu, muncul di timeline orang dibandingkan yang negatif. Cuman kan kalau kita hanya bicara soal pasar, pasti ya konten-konten yang seperti ini akan lebih cepat gitu. Makanya algoritma ini harus algoritma juga harus dikelola gitu. Oke, saya juga mau kembali ke Pak Ferry. Pak Ferry masih bersama kami, Pak? Ya Mbak Ana, ya masih Mbak. Mana Mbak? Oke, Pak Ferry, kami juga penasaran bagaimana cara pelaku sebagai seorang hostnya ini untuk merekrut orang-orang. Ini kan sampai ada gadis di bawah umur, anak kecil, bahkan ikut serta. Ini bagaimana caranya? Modusnya seperti apa untuk merekrut mereka? Ya, yang bersangkutan Mbak itu mencari Mbak di akun-akun maupun platform-platform untuk namanya talents Mbak ya. Talents itu sebutan mereka bahwa yang akan berperan. Jadi mereka mencari dan menyeleksi daripada siapa yang mau menjadi talents. Dan kebetulan saat ini yang kami sudah amankan ada 2 talents. Yang kemarin berikut dengan yang peliputnya yaitu MS, RP dan RS, tetapi kami dalam pendalaman juga karena kemungkinan ada lagi tersangka-tersangka lain yang jadi talentsnya. Jadi setelah mereka mendapatkan Mbak kira-kira akun-akun ataupun profil-profil yang bisa menjadi talents, mereka hubungi dan mereka memberikan iming-iming untuk mendapatkan bayaran seperti itu Mbak. Oke, Pak Ferry, apa sebenarnya yang mendorong para konten kreator itu memilih jalur ini? Tapi Pak Ferry nanti ya dijawab usai jeda, kami jeda dulu terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan informasi mengenai penyebaran konten porno yang seharusnya tidak tersebar ya. Betul. Sesaat lagi. Anda kembali bersama KP pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita akan mendalami lagi mengenai kasus tadi, yaitu adalah mengenai kasus konten pornografi yang ada di media sosial yang beredar saat ini. Pak Tuhu, kalau misalkan Anda lihat ya, misalnya ini kita berandai-andai, kalau misalnya ada seseorang nih yang secara tidak sengaja ataupun mungkin secara sengaja untuk melihat konten-konten yang mengandung pornografi, kalau kita berbicara dari algoritma akan disuggest lagi konten-konten serupa atau seperti apa Pak? Sepertinya kalau sekarang sih iya ya. Jadi karena mereka kan based on algoritma ini kan nggak pakai perasaan. Jadi berdasarkan pattern yang dia suka apa, nah itu akan muncul ke dalam patternnya dia gitu. Nah tadi makanya saya bilang algoritma ini sebenarnya kan bisa diatur. Oke, di dalam media itu ada disebutnya algoritma hanya mensuplai apa yang kita suka, bukan apa yang kita butuhkan.
Nah, sebenarnya kan bisa diatur, cuman masalahnya itu akan bertentangan dengan iklan. Karena dia berharap orang makin terus membuka terus-menerus adalah what's their interest gitu. Logikanya seperti itu. Ini nyambung juga nih ke Pak Ferry kembali. Saya mau ke Pak Ferry. Pak Ferry, menurut Anda sebenarnya para konten kreator untuk melakukan hal seperti ini, membuat konten-konten porno, ini faktor apa yang mendorongnya? Apakah kemudian faktor ekonomi kah, faktor algoritma, atau faktor ketenaran? Seperti apa Pak pengakuan dari pelaku? Ya, saat ini Mbak, setelah kami bisa menangkap pelaku kurang lebih hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 di daerah Riau. Jadi pengakuan daripada yang bersangkutan, kenapa dia mau membuat konten-konten ataupun menayangkannya itu adalah faktor ekonomi seperti itu. Jadi untuk mendapatkan keuntungan ya karena di sosial media banyak daripada netizen yang melihat, jadi mereka menayangkan, jadi mengharapkan mereka mendapatkan ekonomi atau bayaran yang cukup buat mereka seperti itu, Mbak. Pak Ferry, untuk platform media sosialnya sendiri, apa kemudian akan juga ditindaklanjuti karena gagal menyaringkah, atau memang ini konten seperti ini ya tanggung jawab dari pembuat konten dan juga penikmat kontennya? Ya Mbak, saat ini akun TV yang dipakai itu Mbak, mungkin setelah ini mungkin kita bisa pemirsa bisa cek. Saat ini sudah dari Direktorat Cyber Polda Sumatera Utara dan dengan rekomendasi dari Bapak Kapolda bahwa kami sudah meminta untuk memban daripada akun TV karena menayangkan video yang sensual. Dan saat ini akun TV sudah di-ban, Mbak. Jadi tidak berfungsi lagi akun TV yang ada. Jadi kita bisa memban untuk aplikasi-aplikasi yang menayangkan daripada tayangan-tayangan yang porno seperti itu, Mbak. Oke, berarti artinya sudah ada pemblokiran. Pak Tuhu, mungkin singkat saja sedikit himbauan kepada masyarakat seperti apa, Pak? Himbauan pada masyarakat tadi ya, jangan tergiur dengan penghasilan yang cepat gitu ya, karena bisa jadi itu melanggar hukum. Kedua, jangan hanya berpikir soal viralitas, karena tadi ya menjadi viral belum tentu itu bisa menghasilkan juga. Jadi yang kalau mau ya kita harus sesuatu yang sesuai dengan hukum masyarakat yang berlaku dan kemudian juga dipikirkan jangka panjang menurut saya. Kalau begini kan viral tapi malah terjerat hukum. Iya, gitu terjerat hukum, nggak dapat uangnya juga nggak dapat, tapi terus kemudian masa depannya jadi buram dan lain-lain. Terima kasih Pak Tuhu, Pak Ferry sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Dan tentunya pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Tim SAR memastikan pendaki asal Brasil yang jatuh ke jurang di Gunung Rinjani sedalam kurang lebih 500 meter ini meninggal dunia. Kami ajak Anda pemirsa langsung terhubung dengan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i tentang proses evakuasi pendaki gunung warga Brasil yang terjatuh. Selamat siang, Pak Syafi'i. Selamat siang. Pak Syafi'i, proses evakuasi seperti apa, Pak? Jenazah sudahkah berhasil dievakuasi? Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi malam, Mbak, saya rencana bahwa tadi malam tim SAR terdiri dari 7 rescuer, 4 orang sudah bergabung dengan korban dan 3 personel rescuer ada di Angkor yang ada di Angkor 2. Pagi-pagi pada saat cuaca sudah memungkinkan, kegiatan evakuasi sudah dilaksanakan. Bersamaan dengan itu, pada pukul 07.00 pagi juga pesawat yang sudah kita standby-kan di Bandara Jam juga melaksanakan penerbangan di atas lokasi. Dan ternyata memang karena kondisi cuaca sehingga tidak memungkinkan hari ini kita laksanakan evakuasi dengan menggunakan pesawat. Sehingga diputuskan bahwa untuk evakuasi korban dilaksanakan dengan tali, dengan
lifting. Itu yang dilaksanakan dan saya akan sampaikan bahwa mulai dari jam 6 pagi sebenarnya korban sudah mulai dilaksanakan evakuasi. Jarak antara titik yang di atas dengan yang di bawah dengan jarak 600 meter itu sebenarnya terdiri dari beberapa angkor, artinya titik tambatan, sehingga memakan waktu yang memang agak cukup lama. Dan saat ini informasi dari SMC atau Sar Mission Commander yang ada di lapangan disampaikan bahwa korban alhamdulillah sudah berada di punggung dari LKP. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Oke, Pak, baik. Ini mungkin dapat dijelaskan peralatan apa saja yang digunakan untuk proses evakuasi ini dan ada berapa orang yang diterjunkan untuk ke lokasi, Pak? Iya, jadi unsur-unsur yang terlibat dalam SAR ini yang kemarin saya sampaikan merupakan gabungan. Jadi tidak hanya dari Basarnas, tapi Basarnas dibantu dengan seluruh potensi yang ada di wilayah, baik itu tim SAR yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani itu sendiri, begitu juga dengan teman-teman termasuk dari kepolisian juga sudah tergabung bersama-sama. Begitu juga sarana atau alutsista yang juga dikerahkan, juga ada beberapa pesawat yang sudah standby, ada 2 pesawat dari Basarnas itu sendiri dan juga dari PT Aman Mineral. Itu yang di standby-kan, namun karena memang kondisi cuaca sehingga penggunaan pesawat memang tidak efektif dan itu akan kita siagakan untuk melaksanakan evakuasi medis udara dan mudah-mudahan saat ini sedang dalam perjalanan menuju pos Sembalun dan nantinya akan kita arahkan ke Rumah Sakit Polri. Mungkin itu, Pak. Oke, Pak, nanti akan diarahkan ke rumah sakit. Nah, kami konfirmasi sekali lagi, kemana jenazah mendaki gunung ini kemudian akan dibawa? Apakah kemudian setelah nanti ke rumah sakit akan langsung dibawa ke Brazil, pulang ke negaranya atau seperti apa, Pak? Sudah adakah informasi? Kalau itu mungkin nanti mungkin bisa kita konfirmasi lagi untuk tidak lanjut. Jadi memang tanggung jawab saya pada saat laporan itu disampaikan terjadi kondisi membahayakan manusia, disitulah kita melakukan tindakan. Kemudian nanti mungkin sifatnya akan dilaksanakan serah terima dari Badan SAR Nasional kepada rumah sakit dan mungkin tindak lanjut dari kondisi korban maupun proses kepulangan mungkin akan diatur berikutnya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Syafi'i sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang dan semoga proses evakuasi juga berjalan lancar. Terima kasih Pak, selamat kembali beraktivitas. Amin. Terima kasih, mohon doanya mudah-mudahan cuaca mendukung karena dari tadi pagi sudah gerimis di lokasi sehingga amin Pak, kami doakan yang terbaik. Terima kasih, selamat siang. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Ini 2 oknum Kades dan seorang mantan Kades ditangkap tangan oleh polisi Polresta Sidoarjo, Jawa Timur dengan barang bukti uang tunai senilai 1,1 miliar rupiah. Inilah pemirsa operasi tangkap tangan 2 oknum Kades dan seorang mantan Kades oleh tim Tipikor Satreskrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. 3 pelaku ini diduga melakukan jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Ini uangnya ini. Pegang satu. Tersangka ini meminta dan selanjutnya menerima sejumlah uang serta menjanjikan dapat meluluskan para peserta ujian atau seleksi penjaringan perangkat desa di wilayah Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Dari total barang bukti yang berhasil kami lakukan penyitaan sebesar 1.099.830.000 rupiah. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda dari wilayah Sleman, di mana seorang perempuan menjadi korban penipuan 2 orang pria. Ya, modus pelaku adalah berpura-pura memberi pinjaman uang, namun justru sepeda motor korban dibawa kabur pelaku. Inilah 2 pria pengangguran berinisial Oni dan DM yang ditangkap petugas Polsek Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.
Keduanya ditangkap lantaran menipu seorang perempuan yang baru dikenalnya lewat media sosial. Modus pelaku adalah berpura-pura menawari pinjaman uang. Korban membutuhkan uang lalu janjian bertemu di sekitar Monumen Jogja Kepali. Satu pelaku lalu berpura-pura meminjam motor korban untuk mengambil uang di ATM yang ternyata membawa motor korban. Sementara pelaku lain kabur dengan berpura-pura ingin ke toilet. Motor korban dijual ke wilayah Jawa Tengah seharga 2,3 juta rupiah. Berkenalan melalui media sosial aplikasi Omi dengan mengajak bertemu dengan korban dengan iming-iming memberikan pinjam uang kepada korban. Yang bersangkutan memang sengaja ingin merencanakan penipuan melalui aplikasi Omi. Polisi mengamankan 2 unit ponsel dan uang sisa penjualan sepeda motor. Dari Sleman, Yogyakarta, Andre Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah rumah kos di kawasan padat penduduk diprotes warga lantaran dialihfungsikan menjadi tempat pembiakan anjing ras. Selain karena suara gonggongan yang mengganggu, limbah kotoran anjing memicu bau menyengat membuat warga protes dan keberatan rumah kos itu menjadi tempat pembiakan anjing ras. Inilah rumah kos di Jalan Duku Kupang 17, RT 07, RW 01, Surabaya, Jawa Timur, yang dijadikan tempat penampungan sekaligus pembiakan anjing ras tanpa pengelolaan yang layak. Sedikitnya ada 11 ekor anjing yang diduga ditelantarkan dalam kandang sempit dengan ventilasi dan kebersihan yang minim. Warga pun merasa terganggu oleh gonggongan keras anjing-anjing tersebut dan bau menyengat kotoran anjing di rumah kos tersebut. Gangguan ketertibannya sifatnya apa? Gonggongan atau bau atau gimana? Nah, ini apa? Aliran Limbahnya ya? Limbahnya dan ini apa? Bising karena jenggongannya. Gonggongannya ya. Dan baunya menyengat sekali saat limbahnya, Bu ya? Iya. Bersama Babinsa Dukuh Pakis dan komunitas Dog Lover Indonesia, seluruh anjing dievakuasi menuju klinik Cinta Satwa di wilayah Surabaya Barat. Kondisi anjing diketahui memprihatinkan. Sebagian mengalami malnutrisi, trauma, bahkan stroke ringan akibat terlalu lama terkurung di dalam kandang. Isinya rata-rata seperti apa, Bu? Ada gangguan? Karena malamute itu beratnya sekitar 40-60 kilo. Nah, kilo paling 20 kilo ya, sangat tidak efisien toh. Malnutrisi ya istilahnya. Malnutrisi ya, perawatannya tidak baik, baunya tidak karu-karuan, jamur dan sebagainya. Sementara itu pemilik anjing semula sempat menolak proses evakuasi. Namun setelah dilakukan pendekatan dan mempertimbangkan keresahan warga, akhirnya ia bersedia menyerahkan hewan-hewan tersebut ke shelter. Pemilik juga mengakui jika dirinya tidak memiliki surat izin membiakan dari Perkumpulan Kinologi Indonesia atau Perkin maupun veteriner atau Dinas Peternakan Kota Surabaya. Awalnya sih mau ternak tapi nggak tahu caranya, jadi akhirnya terus jadi seperti ini kondisinya. Total ada berapa ekor itu? 7. Rencananya memang mau dijual ya rencananya? Ya, dijual. Tapi belum ada yang laku gitu ya? Belum ada yang laku. Anjing-anjing tersebut kini menjalani pemeriksaan dan pemulihan di shelter. Setelah dinyatakan sehat, anjing-anjing tersebut akan ditempatkan di shelter rumah sehat. Mereka akan disiapkan untuk diadopsi oleh warga atau komunitas yang siap merawat dengan layak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan ajak Anda beralih ke informasi lainnya di siang hari ini. Eskalasi konflik Iran dengan Israel berdampak pada sejumlah jadwal penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penerbangan rute internasional seperti Doha, Qatar dibatalkan sementara akibat serangan rudal yang dilancarkan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Al Udeid dekat ibu kota Qatar. Ratusan calon penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kecewa akibat penutupan sementara bandara internasional untuk rute Timur Tengah seperti Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.
Bandara Internasional Hamad di Doha, Qatar ditutup sementara menyusul serangan rudal yang dilancarkan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid, dekat ibu kota Qatar. Tidak kurang ada 7 jadwal penerbangan internasional rute Timur Tengah yang dibatalkan. Salah satu calon penumpang yang akan berangkat bekerja di salah satu perusahaan di Spanyol mengaku terdampak langsung akibat pembatalan jadwal penerbangannya. Ini belum ada kepastian sih dari maskapainya tuh. Rencananya mau lewat Qatar tuh. Tapi nggak tahu ini sampai sekarang dari pagi sampai sore ini belum ada kepastiannya. Nggak tahu ada pengaruh apa itu. Soalnya lagi ada perang sih sekarang ini. Kemungkinan bisa dari situ juga, pengaruh dari situ. Menunggu ini. Nah, tinggal menunggu aja ini. Qatar. Sementara itu, calon penumpang maskapai Qatar Airways juga mengaku terdampak. Ia sejak pagi berada di Bandara Soekarno-Hatta, namun pesawat yang akan ditumpangi belum juga ada kepastian kapan diberangkatkan. Saya mau terbang dari Jakarta ke Doha. Penerbangan dari pagi, aslinya dari jam 9, cuman di-cancel dari bandaranya Doha sana karena dampak rudal Iran yang masuk ke Doha itu pangkalan usaha Amerika. Kemungkinan bakal kita berangkat, Pak. Mungkin berubah schedule Qatar dari jam 6 pagi, Pak. Ada kepastian. Pihak maskapai terpaksa meminta calon penumpang untuk melakukan reschedule atau jadwal ulang penerbangan. Hal ini karena ruang udara yang berada di Timur Tengah masih rawan untuk dilalui penerbangan komersil. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim TV One mengabarkan. Pemirsa, kepulangan sejumlah kloter jemaah haji terhambat akibat eskalasi situasi di Timur Tengah menyusul perang antara Iran dan Israel. Ya, diantaranya adalah jemaah haji Jawa Timur yang tergabung dalam kloter 43 dan 44. Selama menunggu jadwal penerbangan menuju tanah air, jemaah haji kloter 43 dan 44 ditampung di hotel yang difasilitasi maskapai penerbangan Saudi Air. Faktor keamanan menjadi alasan penundaan penerbangan menuju tanah air, namun pihak PPIH Surabaya belum menerima detail alasan penundaan. Hingga hari ini, PPIH Debarkasi Surabaya, Jawa Timur telah menerima kedatangan jemaah haji kloter 32 asal Banyuwangi. Berapa sih Pak yang tertunda ini? 43, 44 dan dari mana aja asalnya? 43 itu full dari Banyuwangi sejumlah 380 dengan 376 jamaah dan 4 petugas. Kemudian yang 44 itu berjumlah 379 dengan dikurangi 4 berarti itu 375 jamaah dan 4 petugas. Pemirsa, ribuan kendaraan yang akan menuju Pelabuhan Merak maupun ke arah kota Cilegon mengalami macet panjang mencapai 5 km akibat perbaikan jembatan terowongan yang berada di jalur Cikuasa. Kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 dialihkan oleh petugas agar tidak melewati jalan Cikuasa atas apa yang saat ini dilakukan untuk penutupan. Untuk mengurai kemacetan panjang dari dua arah, petugas juga membuat rekayasa jalan dan menghimbau kepada masyarakat untuk mencari jalan alternatif bila akan menuju Pelabuhan Merak seperti jalan tol Cilegon, masuk Bojonegara Pulau Ampel, langsung menuju ke Pelabuhan Merak. Jalan Cikuasa atas yang akan menuju Pelabuhan Merak ditutup hingga 1 bulan ke depan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Sejenak kami kembali dengan informasi mengenai pemerintah yang melelang sejumlah barang sitaan dari Bea Cukai Jakarta. Selengkapnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemerintah melelang sejumlah barang sitaan dari Bea Cukai Jakarta.
Ya, seragam barang sitaan ini siap diperebutkan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Salah satu yang menarik adalah keberadaan supercar Ferrari GTB4 Competition yang harganya dibuka mulai dari 1,5 miliar rupiah. Berikut liputan Yohanes Leonardo dan Adin Hudaya. Ferrari GTB4 Competition dibanderol seharga nggak nyampe 10% harga aslinya di pasaran, di mana harga pasarannya saat ini bisa sampai 2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 40 sampai 60 miliar rupiah. Tapi pertanyaannya kok bisa? Nah, untuk menjawab pertanyaan Anda bisa langsung cek ke tempat penimbunan pabean atau TPP Cilincing Jakarta Utara untuk melihat seperti apa wujud mobil balap yang dibanderol nggak nyampe 10% harga aslinya nih. Di belakang saya ada mobil Ferrari GTB4 Competition yang akan saya lihat-lihat lebih jauh. Untuk mengajak Anda, langsung saja ini dia liputan kami. Nah, pemirsa, ini adalah gambaran dalam atau interior dari Ferrari GTB4 Competition, di mana di depan saya ini banyak ruang atau interior itu sudah di custom, didesain dengan pemilik sebelumnya yang mana kita belum tahu siapa pemilik sebelumnya. Tombol-tombol semua udah terpasang dan setnya ini udah kayak mobil balap. Nih, juru kamera kami sedang menunjukkan kepada Anda panel-panel yang ada di dashboard daripada Ferrari GTB4 Competition, dan di sini di speedometernya nggak cuman ada rotasi per menitnya aja atau RPM, nggak ada top atau kecepatan tertingginya, patokannya nggak ada speedometernya. Tapi yang jelas untuk konsep dalamnya ini sudah berubah jadi mobil balap banget. Konsepnya mulai dari paket besi-besi, kemudian juga interior jok mobil, sampai kemudian setup di bagian belakang juga sudah nampak seperti mobil balap. Nah, dengan harga dibuka mulai dari 1,5 miliar rupiah dengan catatan Anda perlu daftar sampai 500 juta rupiah untuk depositonya. Saya penasaran gimana caranya untuk ikut lelang mobil yang disiapkan oleh Bea Cukai ini. Seperti apa? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pihak pengelola lelang di Cilincing, Jakarta Utara. Rasa memiliki mobil itu udah menggebu-gebu ya. Nah, untuk mengetahui gimana cara atau teknis pelelangannya, saya akan tanya kepada Anda dengan petugas balai lelangnya. Selamat siang, Mas. Dengan Mas siapa, Mas? Saya Burhan. Mas Burhan. Nah, Mas Burhan, boleh dong sebenarnya cara saya ikutan lelang tuh gimana, Mas? Dan ini mungkin pertanyaan dari masyarakat atau semua penggemar mobil mewah, mobil balap di Indonesia. Oke. Jadi kalau mau ikut ini, silahkan buka di Lelangku ID. Nanti pilih KPKNL Jakarta 2, nah pilih lot ini, gitu. Tapi kalau sampean belum punya akun, silahkan di situ daftar, gitu. Nanti bisa masukkan data diri, KTP sama nomor rekening untuk pengembalian jaminan, gitu. Ngomongin soal jaminan, ini sebenarnya harganya berapa sih, Mas, untuk limitnya, terus juga untuk depositonya, kira-kira apa yang perlu disiapin sama para calon pembeli nih? Jadi kalau minat, nanti ikut lelang, nanti store jaminan 500 juta. Nanti kalau kalah dikembalikan hari besoknya ke rekening itu. Nah, kalau mau ikut limitnya ini di 1,5 M. 1,5 miliar itu harga terendahnya begitu. Nanti bisa nawar-nawar sesuai nanti harga terbentuk begitu. Terima kasih Mas Burhan atas waktunya. Nah, tadi penjelasan singkat soal mekanisme atau teknis dari pelelangan sendiri, dan saya bisa lama-lama untuk menyapa Anda dalam liputan ini karena saya ingin buru-buru ikutan daftar. Siapa tahu ini rezeki saya, kapan lagi saya punya mobil mewah yang warnanya udah matching sama seragam saya. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Informasi lain untuk Anda pemirsa, keluarga mendiang B.J. Habibie mendonasikan koleksi buku-buku milik Presiden ketiga Republik Indonesia untuk mereka yang berminat, baik warga Jerman maupun diaspora Indonesia yang berada di Jerman. Donasi buku koleksi ini dilakukan keluarga B.J. Habibie karena khawatir tidak bisa menjaga dan merawat koleksi buku. Selain buku, koleksi lain juga didonasikan, yaitu koleksi musik, film, dan dokumenter yang tersimpan dalam keping DVD. Warga yang berminat langsung datang dan memilih koleksi apa yang mau dibawa pulang. Event donasi ini telah dilakukan selama 3 kali, akhir pekan sepanjang tahun 2025. Untuk
event donasi buku ini adalah karena sejak Eyang Kakung sudah wafat, kami sekeluarga Habibie ingin merapihkan koleksi-koleksi Eyang Kakung di rumah ini dan membuat semuanya rapih gitu kan. Jadi donasi buku ini tujuan pertamanya untuk diaspora-diaspora di Jerman, terutama untuk mahasiswa dan semua warga negara Indonesia di Jerman tentunya. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda dari Yogyakarta. Pertunjukan orkestra biasanya digelar di dalam gedung yang megah. Namun di Yogyakarta, pemirsa, Royal Orchestra memilih pentas di kawasan hutan pinus Mangunan, Bantul. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah mengantre untuk menyaksikan pentas orkestra di tengah hutan pinus Mangunan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dua jam sebelum pentas dimulai, para wisatawan sudah menempatkan diri duduk rapi di bawah ribuan pohon pinus yang menjulang tinggi. Konser dibuka dengan persembahan lagu Kodok Ngorek yang diaransemen oleh Mas Widyo Prayitno Pradito. Pertunjukan kali ini menghadirkan 12 lagu, 9 diantaranya dengan instrumen orkestra. Yogyakarta Royal Orchestra yang merupakan grup orkestra milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini sengaja menggelar pesta di kawasan hutan pinus Mangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisata di Yogyakarta. Dan ini tidak manet, dan saya kira pagelaran seperti ini harus sering diadakan untuk membangkitkan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Selain untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Yogyakarta, pentas musik orkestra ini untuk memperingati Hari Musik Sedunia. Anak lanang kudu iso nyongko apeting dunya kabeh. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi dari Qatar tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Saya Natelita. Dan juga saya Rehana Mizia, mewakili segenap kru yang bertugas. Pemirsa, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.